Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Banyuwangi 1 TV yang kami muliakan, keluarga besar Nahdlatul Ulama yang kami banggakan. Ada sebuah kisah, ada sebuah cerita yang bernama Imam Bukhari. Imam Bukhari itu adalah seorang ulama, seorang ustadz dan seorang kiai. Beliau pernah diperintah oleh seorang raja yang bernama Ahmad bin Walid. Ahmad bin Walid ini berkata kepada Imam Bukhari, kata seorang raja ini, "Wahai Imam Bukhari, ajarkanlah anakku agama di kerajaanku. Lesilah agama anakku di kerajaanku." Lalu Imam Bukhari berkata kepada sang raja, "Wahai Raja Ahmad bin Walid, kalau engkau menginginkan anakmu bisa menjadi anak yang alim, menginginkan anakmu bisa menjadi anak yang ahli ibadah, jangan saya mendatangi anakmu, tapi harus anakmu yang mendatangi saya. Jangan seorang guru, kiai mendatangi santri, tapi harus santri yang mendatangi seorang kiai. Harus murid mendatangi seorang kiai." Sehingga ucapan Imam Bukhari itu menyinggung hatinya seorang raja, menyakiti hatinya seorang raja. Sehingga Imam Bukhari itu disakiti, direndahkan, bahkan dizalimi, bahkan sampai diusir dari tanah kelahirannya oleh sang raja ini tadi. Lalu keluarlah Imam Bukhari, meninggalkanlah tanah kelahirannya. Setelah Imam Bukhari tiba di Samarkand, Imam Bukhari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mengangkat tangannya. Kata Imam Bukhari, "Ya Allah, kalau memang mati itu lebih baik daripada hidup ini, tolong jemputlah hambamu. Karena hambamu ini sudah rindu kepadamu, hambamu sudah rindu kepada Rasulmu." Lalu tangan Imam Bukhari diusapkan di wajahnya, langsung tersungkurlah dan meninggal waktu itu. Seorang raja karena pernah merendahkan, menyakiti, menzalimi seorang ulama, seorang kiai, seorang ustadz, Allah Subhanahu wa taala tidak tinggal diam. Dibuka kejelekan-kejelekan oleh Allah. Seorang Raja Ahmad bin Walid ini dibuka kejelekannya oleh Allah. Ternyata ia adalah seorang raja yang korupsi, seorang raja yang koruptor. Lalu ia dimasukkan di penjara, jarak 2 bulan, meninggal di dalam penjara, meninggal dalam keadaan hina, dihinakan oleh Allah karena pernah menghina seorang ulama. Masirul hadirin, para pemirsa Banyuwangi 1 TV, saya hanya ingin berpesan, ketika engkau menjadi seorang pejabat, seperti misal ketika engkau menjadi seorang tokoh, orang yang kaya, usahamu di mana-mana, tolong jangan engkau rendahkan itu ulama. Jangan engkau sakiti itu seorang ulama. Ketika engkau menyakiti seorang ulama, merendahkan seorang ulama, apa yang engkau banggakan, apa yang engkau puja-puja itu akan dirusak oleh Allah. Engkau bangga dengan jabatanmu, engkau bangga dengan kedudukanmu, engkau bangga dengan usahamu, engkau bangga dengan hartamu, sehingga berani merendahkan seorang ulama, berani meremehkan seorang ulama. Tunggu sebentar lagi, usahamu, jabatanmu, kedudukanmu, hartamu akan dirusak, bahkan dihancurkan oleh Allah, bahkan engkau sampai dihinakan oleh Allah sampai di akhir hayatmu. Maaf, kami tidak menakut-nakuti, memang ini menakutkan. Masirul hadirin, para pemirsa Banyuwangi 1 TV, itulah ulama.
Tolong saya berpesan lagi, muliakanlah itu ulama, hargailah itu ulama. Karena al-ulama'u warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Ulama itu adalah generasinya Nabi. Ada sebuah dawuh yang mengatakan, seandainya kita ini musafahah kepada ulama, kita berjabatan tangan dengan seorang kiai, seorang ulama, lalu tangan kiai, tangan ulama kita cium, berarti kita sama saja mencium tangannya Rasulullah. Dan barang siapa yang jasadnya pernah bersentuhan dengan jasadnya Rasulullah, kulitnya pernah bersentuhan dengan kulitnya Rasulullah, jasad orang itu tidak akan pernah merasakan panasnya api neraka. Para pemirsa Banyuwangi 1 TV, mudah-mudahan melalui tausiah ini bisa menjadikan inovasi kita untuk semakin mahabbah, semakin cinta, dan semakin mau memuliakan seorang ulama dan seorang kiai. Karena ulama kiai ini adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang sangat dihargai oleh Allah. Ketika kita mau memuliakan ulama, kita tawadhu kepada ulama, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sebuah kebanggaan, kebahagiaan kepada kita. Tetapi ketika kita ini sudah berani merendahkan ulama, meremehkan seorang ulama, kita pasti akan diremehkan dan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.